Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2021 untuk part yang ketiga. Di sini ada 10 soal, bagi yang menginginkan file soalnya bisa kalian download melalui link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Ada 5 unsur. Pertanyaan yang pertama, jika kation dilambangkan dengan X dan anion dilambangkan dengan Y, ikatan ionik dengan rumus X2Y terbentuk antara unsur apa dan unsur apa? Nah, kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Yang akan kita konfigurasikan adalah nomor atom. Untuk unsur A, nomor atom 8, berarti konfigurasinya adalah 26. Kemudian untuk B 9 berarti dikonfigurasikan 27. Untuk unsur C 10 kalau konfigurasi berarti 28. Unsur D 11 berarti 281. Dan unsur E 12 kalau kita konfigurasikan adalah 282. Yang ditanyakan di soal adalah ikatan ionik, di mana ikatan ionik itu terbentuk dari suatu logam dan non-logam. Nah, kita akan identifikasi. Untuk unsur A, ini kan golongan 6A, berarti golongan 6A adalah suatu non-logam dan dia akan oktet ketika dia akan menerima 2 elektron. Kemudian unsur B, ini adalah golongan 7A. 7A termasuk non-logam, dia akan oktet ketika akan menerima 1 elektron. Kemudian untuk unsur C, dia adalah golongan 8A. 8A ini termasuk non-logam tapi dia sudah oktet, artinya dia sudah stabil. Kemudian D, golongannya adalah golongan 1A. 1A termasuk ke dalam logam dan dia akan melepaskan elektron sesuai golongan. Artinya kalau golongan 1A, elektron yang dilepas adalah 1 elektron. Dan untuk unsur E, dia adalah golongan 2A. 2A juga termasuk logam, akan melepaskan 2 elektron. Oke, berarti di sini yang akan membentuk ikatan ion dengan rumus X2Y adalah yang mana? Nah, X2Y kalau kita ionkan menjadi 2X plus Y2 min. Artinya, salah satu unsurnya dia akan bermuatan 1 plus. Unsur yang bermuatan 1 plus ini adalah unsur golongan 1A. Kemudian Y-nya di sini bermuatan 2 min, berarti dia aslinya menerima 2 elektron. Nah, unsur yang menerima 2 elektron ini adalah unsur golongan 6A. Nah, sehingga di sini yang 1A itu adalah ini ya D, kemudian yang 6A adalah unsur A, sehingga pilihan jawabannya adalah pilihan yang B, unsur A dan D. Nomor 2, unsur-unsur dengan konfigurasi elektron terluar NS adalah yang mana? Tadi dari soal sebelumnya kita mendapatkan konfigurasi. Nah, untuk NS itu artinya adalah unsur yang berada di golongan 1A atau 2A. Nah, tadi dari konfigurasi yang merupakan golongan 1A adalah D, dan yang termasuk dalam golongan 2A adalah E. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah D dan E, yaitu pilihan yang D. Dengan catatan nanti kalau dia itu memiliki konfigurasi NSNP, itu adalah suatu unsur yang berada di golongan 3A sampai golongan 8A. Sehingga dengan kata lain nanti untuk yang ini 678A itu nanti polanya adalah NSNP. Nah, sedangkan yang NS saja itu yang golongan 1 dan 2A. Untuk nomor 3, pasangan unsur yang merupakan isoton itu adalah yang mana? Isoton itu artinya jumlah neutronnya sama, di mana jumlah neutron bisa kita cari dengan mengurangkan nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Berarti untuk unsur A di sini 16 kita kurangi dengan 8, hasilnya adalah 8. Untuk unsur B 19 dikurangi dengan 9, berarti adalah 10. Unsur C 20 dikurangi dengan 10, ini juga 10. Nah, berarti unsur B dan unsur C itu termasuk ke dalam isoton, tetapi tidak ada di pilihan jawaban. Kita lanjutkan, kemudian untuk unsur D, 23 dikurangi dengan 11 itu adalah 12, dan unsur E 24 dikurangi dengan 12 itu juga 12. Berarti dengan kata lain untuk DE karena hasil pengurangannya sama-sama 12, dia juga isoton. Dia ada di pilihan jawaban sehingga nomor D jawabannya adalah pilihan yang D.
Nomor 4, titik didih asam fluorida atau HF lebih tinggi dibandingkan dengan asam klorida atau HCl. Hal ini disebabkan karena antara molekul HF terdapat ikatan apa? Oke, ini dalam molekul HF itu memiliki ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu ikatan antara H dengan salah satu antara F, O, atau N. Biasanya saya singkat dengan istilah handphone. Jadi harus ada unsur H yang berikatan dengan salah satu antara F, O, atau N. Sehingga ketika suatu senyawa itu memiliki ikatan hidrogen untuk berikatan dengan molekul yang lain, dia akan memiliki titik didih yang lebih tinggi. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 5, jika atom P dengan nomor atom 4 dan Hi dengan nomor atom 17 berikatan, maka bentuk molekul dan sifat kepolaran yang terbentuk adalah apa? Oke. Nah, untuk menentukan bentuk molekul, kita tentukan dulu rumus nyawanya dengan konfigurasi 4P kalau dikonfigurasikan 22, kemudian 17Hi kalau dikonfigurasikan adalah 287. Yang P ini berarti dia golongan 2A, di mana golongan 2A itu termasuk ke dalam logam dan dia akan melepaskan elektron sesuai golongan. Karena golongan 2A berarti yang dilepas 2 elektron. Sedangkan yang Hi ini 7, berarti artinya dia golongan 7A. Golongan 7A termasuk ke dalam non-logam, dan dia akan menerima 1 elektron agar oktet. Sehingga dengan kata lain, P itu tadi 2, Hi adalah 1. Untuk memprediksikan rumus senyawanya, kita tinggal silangkan angkanya. Nah, jadi angkanya P akan menjadi miliknya Hi, angkanya Hi akan menjadi miliknya P. Sehingga kalau kita silangkan, rumus senyawanya adalah PHI2. Nah, kita bisa tentukan bentuk molekulnya dari ini. Di sini kan B itu akan bertindak sebagai atom pusatnya ya, nanti AP. Nah, sehingga kita bisa menentukan rumus AXNEM-nya. Di sini AX2 karena atom pusat P mengikat Hi sejumlah 2. Nah, yang menjadi masalah adalah menentukan jumlah PeP, di mana jumlah PeP rumusnya adalah jumlah elektron valensi atom pusat dikurangi jumlah PeI dibagi 2. Tadi atom pusatnya adalah P, yang jumlah elektron valensinya adalah 2 ini. Berarti 2 dikurangi PeI-nya ini tadi ya, 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0, sehingga tidak ada nilai E atau pasangan elektron bebasnya. Untuk suatu AX2 itu bentuknya apa? AX2 itu bentuknya adalah linear, sehingga yang linear ada di pilihan B dan ada di pilihan E. Nah, untuk mengecek dia polar atau non-polar, kita tentukan saja apakah bentuknya simetris atau asimetris. Di sini kan berarti PHI2. Kalau saya gambar Lewisnya ya, ini P itu punya 2 elektron valensi kan, 1, 2. Kemudian dia akan mengikat Hi sejumlah 2. Di sini Hi, di kanannya juga Hi. Nah, masing-masing Hi dia punya 7 elektron. Nah, saya gambarkan saja elektron yang ada di Hi sebanyak 7. 5, 6, 7. Oke, di sisi satunya juga kita pasang 7 elektron di Hi. Di 1, kita pasang melingkar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kalau kita gambar struktur Lewisnya, dia simetris. Kalau simetris berarti dia termasuk ke dalam suatu senyawa yang nonpolar. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah linear nonpolar, yaitu pilihan E. Selanjutnya, informasi berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 6-8. Diketahui reaksi 3HOCl ditambah NaI menjadi NaIO3 plus HCl dalam suatu larutan 100 ml NaI 0,05 molar dan 100 ml HOCl. Hasil pengenceran dari 5 ml larutan HOCl 3 molar. Pertanyaan yang pertama, jumlah mol elektron yang terlibat untuk setiap mol NaI adalah berapa? Oke, kita akan penyetaraan ulang dengan syarat nanti koefisien H plus OH min dan H2O kita anggap tidak ada terlebih dahulu, sehingga tinggal menyisakan HOCl plus NaI menjadi NaIO3 plus HCl. Oke, kita tentukan bilox masing-masing.
Untuk HOCl berarti sama dengannya 0, Bilox H selalu plus 1, Bilox O min 2, berarti Cl-nya adalah positif 1. NaI sama dengannya adalah 0, Bilox Na adalah plus 1, Bilox I adalah min 1. Kemudian untuk NaIO3 sama dengannya juga 0, Bilox Na selalu plus 1, Bilox O selalu min 2, karena di sini O-nya ada 3, berarti kita kali 3 menjadi negatif 6, berarti I-nya plus 5. HCl sama dengannya 0, Bilox H plus 1, berarti Cl-nya min 1. Kemudian kita tentukan dua unsur yang mengalami perubahan Bilox. Dalam hal ini ada I ke I dan ada Cl ke Cl. Untuk Cl di sini tadi dari plus 1 menjadi min 1, sedangkan I dari min 1 menjadi plus 5. Nah, berarti untuk yang I itu dari min 1 ke plus 5 naik 6, sedangkan yang Cl dari plus 1 ke min 1 turun 2. Kita akan samakan angka naik dan angka turunnya, berarti yang 6 saya kali 1, kemudian yang turun 2 saya kali 3. Nah, di sini kan totalnya adalah 6. Nah, karena total naik dan turunnya adalah 6, itu artinya jumlah elektron yang terlibat. Artinya elektron yang terlibat di sini ada 6 elektron. Kemudian kita tinggal cari nilai mol elektronnya. Saya salin langsung persamaan yang sudah setara. Dengan kata lain, nanti di sebelah kirinya ada 6 elektron, sebelah kanan juga ada 6 elektron. Di soal tadi dikatakan bahwa mol NaI adalah setiap mol. Setiap mol itu artinya 1 mol. Ketika NaI koefisiennya 1, nilai molnya 1. Otomatis ketika elektron koefisiennya 6, nilai molnya adalah 6 juga. Atau kalau mau menggunakan cara, berarti mol elektron itu sama dengan koefisien elektron per koefisien NaI dikali mol NaI. Koefisien elektron 6, koefisien NaI adalah 1, berarti 6 per 1 dikali mol NaI adalah 1. Hasilnya adalah 6 mol. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 7, konsentrasi larutan HOCl yang diperoleh sebagai hasil pengenceran adalah berapa? Ada kata kunci pengenceran yang rumusnya pasti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Jadi molaritas volume sebelum pengenceran sama dengan molaritas dikali volume setelah pengenceran. Di sini M1-nya di sini ada 3 molar ya. Kemudian volume satunya untuk HOCl adalah 5 mili. Berarti 3 dikali 5, molaritas 2-nya dicari, kemudian volume tadi setelah pengencerannya di sini tadi adalah 100 mili. Sehingga M2 sama dengan 3 kali 5 dibagi 100, hasilnya adalah 0,15 molar. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 8, jika reaksi redoks tersebut berlangsung secara stoikiometris dan sempurna, konsentrasi HCl yang didapat dalam larutan adalah berapa? Oke, ini tadi kita akan cari nilai mol terlebih dahulu ya dari persamaan reaksi yang ada. Yang bisa kita cari molnya NaI bisa, kemudian HOCl juga bisa. Oke, untuk HOCl nilai molnya M kali V, molaritasnya adalah dari soal yang nomor 7 tadi ya, yang sebelumnya. Nah, ini kan molaritasnya adalah 0,15. Jadi saya menggunakan itu. Nah, 0,15 dikali dengan volumenya adalah 100. Hasilnya adalah 15 milimol, sedangkan untuk molnya NaI, molaritasnya adalah 0,05, volumenya adalah 100. Kalau saya kalikan adalah 5 milimol. Kita akan MRS mula-mula reaksi sisa. Ingat dalam MRS di sebelah kiri tandanya min, kemudian di sebelah kanan itu tandanya adalah plus. Posisi mula-mula produk selalu strip-strip. Nah, tadi nilai mol HOCl adalah 15 milimol di sini. Kemudian untuk NaI adalah 5 milimol. Nah, kita akan tentukan senyawa yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang mol dibagi koefisien hasilnya kecil. Untuk HOCl di sini 15, kalau saya bagi 3 adalah 5. Sedangkan NaI nilai molnya adalah 5 milimol dibagi koefisiennya 1 juga 5. Karena nilainya sama, berarti nanti semua akan habis bereaksi. Untuk NaI akan habis, berarti di posisi R-nya juga 5. Di HOCl kan agar habis berarti dia 15.
Di sini yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl. Kayak tadi untuk NaI koefisien 1 nilai molnya 5, untuk NaIO3 koefisiennya juga 1 berarti 5 juga. HCl koefisien 1 juga berarti 5 milimol juga. Sudah ada nilai molnya, kita tinggal cari molaritas atau konsentrasi yang rumusnya adalah mol dibagi volume total. Molnya di sini 5 milimol, volume totalnya hati-hati. Tadi yang kita gunakan untuk pencampuran adalah 100 ml NaI dan 100 ml dari HOCl. Berarti yang kita gunakan 100 dan 100, totalnya adalah 200. 5 per 200 hasilnya adalah 0,025. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 9, perhatikan kurva distribusi molekul Boltzmann berikut. Jika T1 lebih rendah daripada T2, pernyataan yang benar tentang kurva laju reaksi tersebut adalah yang mana? Oke, kita tinggal ingat konsep laju saja. Pilihan A, perubahan suhu tidak mempengaruhi laju reaksi. Salah ya. Perubahan suhu otomatis mempengaruhi laju. Kemudian pilihan B, perubahan suhu dapat meningkatkan energi aktivasi. Tergantung ya, kalau nanti misal suhunya meningkat, jadi kalau misal suhunya meningkat, nanti dia akan menurunkan energi aktivasi kalau suhunya meningkat. Oke, kemudian pilihan C, perubahan suhu meningkatkan jumlah molekul yang memiliki energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi. Ingat, dalam konsep laju reaksi, peningkatan suhu itu akan meningkatkan jumlah molekul yang memiliki energi kinetik lebih besar. Jadi ketika suhu meningkat, nanti tumbukannya juga akan semakin banyak. Ketika tumbukan semakin banyak, maka energi kinetiknya makin besar juga. Nomor 9, jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 10, berikut ini adalah siklus Born-Haber atau Haber-Bohm. Pembentukan 1 mol ion O2- dari molekul O2. Ada reaksi siklusnya. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak tepat berdasarkan siklus Born-Haber di atas adalah yang mana? Oke, di sini ada siklusnya. Nah, kita harus bisa membedakan di yang pertama, ini dari molekul O2 menjadi atom O. Berarti kalau dari molekul diubah menjadi atom, itu namanya adalah atomisasi molekul O2-nya. Jadi mengubah molekul menjadi atom. Sedangkan yang kedua dari atom O menjadi ion O-, berarti kan dia menerima elektron. Artinya yang kedua ini termasuk ke dalam pengikatan elektron yang pertama. Kemudian dari O- menjadi O2-, dia akan mengikat elektron lagi, berarti dia adalah pengikatan elektron yang kedua. Kita tinggal analisis pilihannya. Pilihan A, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen lebih mudah daripada pengikatan elektron kedua. Tadi pengikatan pertama bernilai negatif, pengikatan kedua bernilai positif. Nah, dalam pengikatan elektron, ketika dia bernilai negatif, artinya dia itu lebih mudah untuk mengikat elektron. Sehingga pernyataan A aslinya benar. Kita mencari yang tidak tepat. Kemudian pilihan B, pengikatan elektron pertama pada atom oksigen disertai dengan pelepasan kalor sebesar 141 kJ. Pengikatan elektron pertama tandanya negatif. Negatif itu adalah suatu reaksi ekso ya. Kita analisis satu persatu saja sekalian. Untuk yang atomisasi molekul, karena tandanya positif berarti dia endo. Endo artinya dia menyerap kalor. Kemudian untuk pengikatan elektron pertama tandanya negatif berarti dia exo. Exo artinya melepas kalor. Sedangkan yang ketiga tandanya positif berarti dia endoterm, juga menyerap kalor. Sehingga pernyataan yang B, pengikatan elektron pertama disertai dengan pelepasan kalor, benar ya ini, sebesar 141. Kemudian pilihan C, pengikatan elektron kedua pada atom oksigen bersifat endo. Pengikatan elektron kedua ini bersifat endo, sudah tepat. Kemudian pilihan D, pada reaksi atomisasi molekul O2 dibutuhkan kalor sebesar 249. Nah, di atomisasi tadi dia adalah reaksi endoterm, di mana endoterm itu dia menyerap kalor. Menyerap dengan membutuhkan itu sama ya. Sehingga ini juga benar aslinya. Pilihan E, reaksi atomisasi molekul O2 merupakan reaksi ekso, padahal harusnya dia endo karena tandanya adalah positif. Sehingga yang tidak tepat untuk soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang E.
Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal prediksi UTBK TKA Kimia 2021 untuk part yang ketiga. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.